Baik, dan pertemuan kita sekarang saat ini kita lanjutkan materi yang lalu yang telah kita diskusikan. Tapi sebelumnya saya sedikit mengulang diskusi kita yang terakhir ya mengenai suatu sistem kendali yang banyak ya seperti ini ya. Ada respon luaran yang diinginkan itu ada banyak ya, bukan hanya 3. Ya, kebetulan contohnya ada 3. Kemudian ada prosesnya juga sama 3 ya, atau mungkin lebih ya, tergantung apa yang akan diatur. Kemudian ada juga aktuator ya, penyesuai ya, bisa aktuator hidrolik, relay atau pneumatik dan sebagainya. Itu sebagai contoh aja. Dan nanti akan kita lihat bentuk yang sesungguhnya. Kemudian dari proses tersebut menjadi luaran aktual. Tetapi masing-masing diatur, dibaca oleh suatu umpan balik yang masuk ke dalam sensor. Ya, sensor akan memberikan ya keluaran hasil pengukuran pada pembanding. Ya, jadi di sini dibandingkan ya. Kalau pembanding ini sudah mengatakan bahwa sudah tercapai titik yang diinginkan, maka dia akan mematikan ini ya, input-inputnya akan dimatikan. Ya, apakah input tekanan, apakah input listrik dan sebagainya. Ya, kalau sensor ini mengatakan sudah tercapai ya, nilai yang diinginkan, maka mereka akan dihentikan sehingga semua akan berhenti. Ya, tercapainya ini si sensor ini mendapatkan umpan balik dari titik-titik ini. Demikian ya. Contoh umum dari suatu sistem kontrol terbuka, ya, terbuka ini ya, untuk membayangkan adalah oven microwave yang diatur untuk beroperasi untuk waktu yang tetap. Microwave, jadi apa namanya, yang diatur waktunya ya. Tadi sudah kita atur, ya, temperaturnya ya tergantung dari waktu tersebut ya. Smart microwave maksudnya ini ada microwave yang dipakai kebanyakan dalam rumah tangga ya, jadi orang mengatakan oven microwave ya untuk memanasi dan sebagainya. Saya tidak berbicara mengenai sistemnya, ya, tapi yang kita tahu bahwa kalau benda ya, tertentu ya, memenuhi syarat dimasukkan dalam microwave dan melalui proses waktu tertentu, maka benda tersebut dalam hal ini mungkin makanan atau minuman, ya temperaturnya akan naik. Ya. Kalau Anda ingin tahu mengenai sistem kerjanya, microwave itu Anda cari ya. Itu adalah apa? Panjang gelombangnya mikro ya, sehingga molekul-molekul dari benda yang dipanasi itu bergetar, ya, saling bergesekan sehingga timbullah temperatur. Itu contoh singkatnya. Contoh dari sistem kendali putaran tertutup adalah orang yang mengemudikan mobil dengan asumsi matanya terbuka. Ya, mengemudikan mobil dengan melihat lokasi mobil di jalan dan membuat penyesuaian yang sesuai. Ya. Jadi ini kalau dikembangkan lebih jauh lagi ada dasar pembuatan mobil tanpa pengemudi. Wah ini ya, nggak tahu apa istilahnya ya, driverless atau apa gitu ya. Jadi kita sudah banyak melihat ya bagaimana kendaraan-kendaraan angkutan umum ya telah diuji coba di suatu negara ya, tanpa pengemudi. Ya. Kalau saya sih masih takut-takut bener enggak ini ya, kalau sensornya apa menyimpang hasilnya berarti mobilnya atau itu juga menyimpang gitu ya. Saya masih belum percaya gitu ya. Karena itu adalah berhubungan dengan kendaraan. Tapi kalau Anda lihat ya bagaimana penerbangan jarak jauh ya mereka memakai autopilot gitu ya. Saya cuma membayangkan
kok bisa ya penerbang-penerbang atau pilot-pilot itu percaya ya dengan autopilot tersebut ya. Mereka terbang malam, jadi hanya melihat alat, mereka yakin bahwa arahnya itu benar. Dengan membaca alat itu dalam dalam itu panel itu ya, mereka yakin bahwa ketinggian pesawat harus sekian. Dari panel tersebut si pilot ini tahu bahwa kecepatan pesawat ada sekian. Banyak ya, tekanan, temperatur udara luar, putaran mesin, sisa bahan bakar. Nah, itu yang dimaksudkan dengan multi loop ya. Baik, jadi yang kita diskusikan di sini adalah sebuah mobil. Ya, kalau kita mengendarai mobil tersebut, ya yang wajar memang mengemudi dengan mata terbuka ya. Kita tahu kemana arah yang kita inginkan. Ya, kalau saya bertujuan ke suatu tempat tujuan, saya tahu bagaimana saya mengemudikannya. Ya, dan saya harus mengerti ya, karena saya mempunyai izin mengemudi atau driver license. Ya, saya harus tahu aturan-aturannya. Ya, semua saya kontrol. Kontrolnya dari mana? Ya indera kita, di mana indera kita itu digerakkan atau dikontrol oleh, maaf, mungkin otak kita dan sebagainya. Dari pengendalian tangan kita, kaki kita, dan sebagainya, masih banyak. Banyak sekali. Pengenalan umpan balik memungkinkan kita untuk mengontrol ya, keluaran yang diinginkan dan dapat meningkatkan keakuratan. Tapi hal ini membutuhkan perhatian pada masalah kestabilan tanggapan. Ya, reaksi dari peralatan-peralatan kontrol tersebut. Ya. Penggunaan umpan balik untuk mengontrol sistem memiliki sejarah yang menarik. Wah, ini yang saya katakan ya. Aplikasi pertama dari kontrol umpan balik muncul dalam pengembangan mekanisme regulator float. Nah, ini sekarang kalau kita melihat ini ya, kita melihat, oh ini umum kita pakai, ini biasa ini ya, bukan hal yang baru. Tetapi Anda lihat bahwa ya, ini 300 tahun sebelum Masehi ya, dikembangkan mekanisme apa float regulator ya. Saya khawatir kalau ini nanti menjadi apa namanya menjadi uh, hal yang apa ya, merugikan ya, karena saya mencuplik ini dari sebuah buku, maka saya di bawah ini saya apa cantumkan dari mana saya mendapatkan informasi ini ya. Jadi bukan karena saya ini ya, tapi ini saya dapatkan informasi dari ini ya, bukunya ya. Ada semuanya ini kalau Anda mau lihat ya. Kemudian gambar ini juga saya ambil ya, saya khawatir kalau saya dianggap melakukan suatu plagiat ya, maka saya cantumkan di sini ya, jam air ya, atau yang dipakai yang disebut dengan Ctesibios ini menggunakan regulator pelampung. Ini menarik sekali ya. Jadi ini menunjukkan waktu yang sederhana karena manusia membutuhkan ya, waktu. Ya. Jadi penunjuk waktu itu sehingga mereka membuat suatu peralatan. Ya. Sistemnya seperti ini. Ini ada aliran air, ya, di mana aliran air akan memenuhi tangki ini. Ini ada pelampung, ini ada katup, sehingga kalau airnya sudah sampai pada ketinggian tertentu, dia menutup. Ya, harapannya dari ini adalah bahwa di sini kita lihat bahwa airnya akan diteteskan dalam sebuah tangki yang kedua. Ya. Harapannya adalah begitu ini katup terbuka, air langsung mengalir. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah jangan sampai ketinggian air ini perbedaannya terlalu tinggi, terlalu banyak. Ya. Kalau ketinggian terlalu banyak, kita lihat bahwa tekanannya adalah tekanan air dalam tangki ini adalah tinggi ini ya. Tinggi ini menentukan tekanan dalam tangki.
Sedangkan tekanan dalam tangki ini menentukan tetesan yang dimasukkan ke sini ya. Ini ada suatu orifice ya atau suatu saluran kecil tertentu sehingga dia bisa meneteskan air untuk waktu tertentu. Kalau tangki air itu rendah sekali di sini, maka tetesan airnya pasti akan berkurang. Karena tekanan terhadap orifice untuk meneteskan air itu berkurang. Sehingga diharapkan bahwa idealnya tingginya itu adalah tetap. Ya, tetapi sulit sekali ya. Nah, sehingga ada sedikit lah boleh toleransi ya. Sehingga katup ini ya, katup ini yang naik turun karena ada pelampung ini hanya membuka dan menutup pada suatu toleransi yang kecil sekali. Ya, sehingga dianggap bahwa permukaan ini tetap. Nah, kalau tetesan airnya tetap, ya, tetesan airnya tetap, maka boleh dikatakan bahwa kenaikan air di sini, permukaan air ini, ya, sesuai dengan fungsi waktu. Ya, tadi ini ada skala-skala tentang waktu. Jadi mungkin skala 1 ini adalah 1 jam dan sebagainya. Nah, ini prinsip kerja jam air Ctesibios. Waktu saya nggak tahu ini ya. Saya hanya baca di bukunya, kemudian saya mengambil ini apa? Mengambil diagramnya. Jadi kita lihat bahwa ini adalah suatu jam yang ingin dibuat. Ya. Jangan melihat jam-jam yang sekarang kita lihat ya, jam dinding, jam tangan, mungkin jam di gadget kita ya, tetapi ini adalah ide ya yang pertama dipikirkan orang untuk membuat suatu standar waktu. Loh, kenapa sih membuat seperti ini? Ya, nah, kita lihat bahwa manusia membutuhkan. Ya, jadi nggak bisa kira-kira gitu ya. Oh, matahari di tengah itu ya boleh juga. Matahari tengah di atas kepala kita ini jam 12. Ya, cenderung sekian jam berapa. Ya, itu semua adalah usaha untuk menentukan waktu. Ya. Nah, itu tadi mengenai regulator pelampung ya untuk menentukan jam. Jadi disebut dengan aslinya ini apa ya, jam air. Jadi apa ya, water saya lupa ini istilahnya ya. Selanjutnya lampu minyak yang dibuat oleh Villen sekitar tahun 250 sebelum Masehi menggunakan regulator fluid di lampu minyak untuk menjaga tingkat bahan bakar minyak tetap konstan. Ya, prinsipnya itu mirip-mirip dengan yang tadi ya. Ya, tetapi ini maksudnya menjaga ketinggian permukaan minyak ya supaya lampu tersebut menyalanya mempunyai suatu apa kekuatan nyala tertentu ya, itu mungkin hitungannya lumen ya, tetapi saya nggak tahu itu apa yang dipakai ya. Kemudian Heron dari Alexandria yang hidup pada abad pertama Masehi menerbitkan sebuah buku berjudul Pneumatik. Wah, sekarang kita membaca pneumatik itu kayak suatu ilmu yang anu ya, yang biasa ya, artinya bukan yang luar biasa ya. Tetapi kalau Anda baca buku ini, ya ada bukunya, itu luar biasa. Bagaimana mereka menemukan, merancang sebuah sistem pneumatik, ya, yang menguraikan beberapa bentuk mekanisme level air menggunakan pengatur float. Ya. Dalam kontrol kendali ini ada salah satu, ya, jadi bukan rancangan saya, tapi dipaksa atau membuat suatu kontrol, ya, karena ada suatu kebutuhan. Ya. Mudah-mudahan pada saat yang lain nanti kita bisa mendiskusikannya. Sistem balik pertama itu ditemukan di Eropa modern adalah pengatur suhu dari Cornelis Drebbel. Ya, saya tidak tahu mengenai tahun ini ya. Saya mengambilnya dari ini referensinya. Ya. Tapi ada referensi lain ya, tapi kadang kita merasa ini penting, tetapi
saya kerasa juga kadang nggak penting karena apa? Jelas nama orangnya dan jelas apa yang dilakukan. Ya, pengatur suhu, ya, disebut dengan apa namanya thermocontroller. Ya, ini dikembangkan ya sampai suatu saat saya pernah melihat sendiri sebuah thermocontroller yang dikembangkan dengan memakai uh, air raksa ya. Ya, jadi ini menarik buat saya ambil karena apa? Ini pengatur suhu ini banyak disering dalam sistem kendali. Dennis Papin menemukan pengatur tekanan pertama untuk ketel uap pada tahun 1681. Nah, ini mengatur tekanan ya sekarang gampang sekali gitu ya. Pada kira-kira 10 tahun yang lalu ya, atau katakan 20 tahun yang lalu ya, saya pernah ingin mencari sensor ya, ya disebut dengan sensor tekanan ya, kemudian bermacam-macam tidak saya ketemukan ya, sehingga harus merekayasa sendiri memakai suatu itu ya, memakai suatu sistem ya, apakah itu mekanik atau listrik ya, untuk membuat suatu sistem sensor. Tetapi saat ini dengan mudahnya kita mendapatkan sensor-sensor tekanan tersebut ya. Jadi langsung mengeluarkan tegangan yang langsung merepresentasikan tekanan. Ya. Nah, suatu saat kalau Anda dihadapkan pada suatu kepentingan tertentu, mungkin Anda apa, membutuhkan suatu sensor yang lebih, saya nggak tahu ya, mungkin Anda ingin mengembangkan apa, ya Anda harus betul-betul bisa apa, merekayasa ya. Jadi dibutuhkan kreativitas Anda untuk ini ya. Pengatur umpan balik otomatis pertama digunakan dalam proses industri umum dipakai menjadi pengatur bola sentrifugal James Watt. Itu yang tadi yang pada pertemuan yang lalu saya jelaskan ya. Bola tersebut, bola sentrifugal tersebut ya berputar kemudian akan terlempar keluar mengatur katup mesin uap ini ya, kecepatan putaran mesin uap ya. Jadi putarannya harus tetap. Nah, nanti kenapa kok seperti itu akan dihubungkan, mengapa harus tetap putarnya dihubungkan, nanti dihubungkan ke generator. Generator listrik putaran harus tertentu dan sebagainya ya. Tapi pada prinsipnya umpan balik di sini ini adalah orang-orang awal-awal menginginkan adanya suatu sistem kendali baik yang tanpa umpan balik maupun pakai umpan balik. Ya, ini saya juga ambil gambarnya. Ini tadi ya lebih lebih itu ya mengenai apa yang di apa yang James Watt tadi. Ini adalah bola baja yang saya katakan tadi eh, pada waktu mesin berputar, ya dia putar juga. Jadi ini langsung keluar, ya, akan mengatur katup ini, ya. Ini akan naik turun, ya. Nah ini suatu mekanisme untuk mengatur katup ini. Di sini ya. Katup ini akan mengatur tekanan uap yang masuk dari ketel untuk memutar sebuah mesin turbin uap. Untuk penjelasannya di sini, perangkat serba mekanis mengukur kecepatan poros keluaran dan menggunakan gerakan bola sentrifugal untuk mengatur katup uap dan juga jumlah uap yang masuk mesin. Jumlah uapnya masuk dalam mesin ini pasti menentukan putaran dari mesin ini. Nah, jadi mesin ini mesin uap memutar, ini poros keluarannya. Poros keluaran ini menjadi sensor atau masukan ya untuk memutar governor ini ya maksudnya ya. Jadi governor untuk mengukur apa untuk mengatur katup ya. Ini akan naik turun. Kalau bolanya terlempar keluar, maka ini akan mekanisme ini akan naik. Oh ini governor ya. Akan naik, akan mengatur katup ya, sehingga
mesin uap ini akan berputar sesuai dengan yang diinginkan. Begitu putarannya turun, kalau terlalu rendah, maka bola ini akan masuk lagi. Kalau terlalu rendah putarannya, ya, maka akan rendah, katup ini akan terbuka. Kalau katup terbuka, mesin berputar lebih cepat lagi. Ya, tentunya ada suatu batasan, jangan sampai putaran mesin tersebut naik turun, putarannya menjadi berbeda drastis antara putaran yang diinginkan dengan putaran yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, ini sistem mekaniknya, mekanismenya ya. Sumbu poros pengatur dihubungkan melalui hubungan mekanis dan roda gigi miring ke poros keluar uap ini. Nah, saat kecepatan poros keluaran mesin uap meningkat, bobot bola naik. Mutar terus ini langsung. Yang masih ini bola naik itu karena dia terlempar keluar, maka dia akan mengangkat ini naik dan menjauh dari poros dan melalui hubungan mekanis ketuk uap menutup dan mesin melambat. Nah, demikian juga sebaliknya. Sistem umpan balik historis pertama diklaim oleh Rusia adalah regulator pengatur ketinggian air yang dikatakan telah ditemukan oleh I-nya siapa ya? Polsunov pada tahun 1765. Sistem pelampung pengatur level mendeteksi ketinggian air dan mengontrol katup menutupi saluran masuk air dalam ketel kepanjangan S. Ya, mengapa? Ya, tadi saya sebutkan ya ada suatu sistem kontrol multi ya, mengontrol ketinggian air. Ya, ini adalah ketel ya, mengontrol ketinggian air, mengontrol tekanan uap, ya, mengontrol juga temperatur dan sebagainya. Nah, ini adalah pelampung ya. Dia akan naik, membuka dan menutup katup di sini, sederhana ya kelihatannya ya. Yang menentukan ini ada air ya. Sehingga pelampung ini kalau dia terlalu tinggi, jadi ruang uap ini makin kecil, ya nggak masalah. Cuman ini ditentukan ketinggiannya. Ya, kalau saya sudah capek mencapai ketinggian tertentu, katup ini menutup. Air tidak mengalir masuk. Ya, sehingga ketinggian air di dalam ketel ini terjamin pada level yang disebut aman. Pengembangan sistem kontrol otomatis berlanjut pada tahun berikutnya. Upaya untuk meningkatkan akurasi sistem kontrol yang menyebabkan pelemahan osilasi tensinya bahkan cenderung tidak stabil. Ya, jadi mereka melakukan meningkatkan akurasinya itu karena ada begitu banyak osilasi ini artinya apa? Air kurang, air tambah, air kurang, air tambah dan sebagainya. Ya. Dan ini belum tentu bisa dipakai untuk suatu sistem yang lain. Contohnya, misalkan Anda ingin mengisi air di dalam tangki reservoir air di dalam rumah tangga. Ya, kalau Anda memakai pompa, kita akan diskusikan nanti. Sistem ini kurang memenuhi. Ya, sistem kurang memenuhi. Kalau pelampung naik, begitu tutup pompa berhenti. Ya, pelampung turun sedikit, pompa sudah menyala. Ya, jadi kita lihat bahwa tergantung pada kebutuhan sistem pelampung yang dipakai. Baik, ini saya ngambil dari buku ini. Ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah ya, karena saya mengambil dari sumbernya. Sebelum Perang Dunia Kedua, teori dan praktik kontrol berkembang secara berbeda di Amerika dan Eropa Barat dibandingkan di Rusia dan Eropa Timur. Dorong utama penggunaan umpan balik di Amerika Serikat adalah pengembangan sistem telepon dan penguatan umpan balik elektronik oleh Bode, Nyquist dan Black di Bell Telephone Laboratories. Ya.
Saya baca buku ini menarik sekali ya. Ini sumbernya saya ambil dari sini. A Personal History of Bell Telephone Laboratories. Ya, ini bagus sekali. Ya, karena kita lihat di sini telepon ya yang pertama ditemukan dengan sekarang itu sudah sangat berbeda, jauh amat berbeda, meskipun sistem dasarnya sama. Ya. Saya ingat betul pada waktu guru saya mempraktekkan fisika mengenai perambatan suara melalui suatu tali atau benang, ya, sehingga kita bisa membuat telepon yang dibuat dari kaleng bekas, ya. Nah, itu dasar utama dari pembuatan telepon yang berkembang sampai saat ini. Kalau dulu tali tersebut harus tegang ya, sehingga dia bisa membentuk suatu bentuk frekuensi dengan amplitude tertentu bisa sampai kepada telinga pendengar. Nah, sistem itu masih dipakai, hanya frekuensi ya, dan amplitude frekuensi tersebut direkayasa melalui suatu sistem bukan suatu penghantar, ya, penghantar yang berupa benang yang ditegangkan, tapi penghantarnya sudah berupa gas, ya, saluran gas atau udara. Sehingga saya sering mengenal bahwa itu adalah telepon angin. Ya. Penghantar dari telepon yang kita kenal pertama adalah frekuensi atau amplitudo melalui kawat penghantar. Ya, sehingga menjadi telepon, saya lupa apa namanya telepon itu yang ada di rumah yang harus pada awalnya saya tahu ya, pada waktu saya masih orang tua saya pakai telepon itu harus melalui operator ya. Jadi teleponnya itu harus diputar-putar, operator akan nanyakan, Anda ingin hubungi siapa? Gitu ya. Kemudian operator akan menancapkan menghubungkan kepada yang kita tuju. Ya. Kemudian berkembang menjadi suatu telepon yang bisa kita hubungi sendiri dengan menekan tombol-tombol nomor, ya, dan hingga berkembang sampai kita kenal telepon seluler sekarang. Baik, buku memang sengaja saya tampilkan gambarnya, ya. Harold S. Black, ya, dari buku, lulus dari Worcester Polytechnic Institute pada tahun 1921 dan bergabung dengan Bell Laboratories, ya, yang saya baca bukunya tadi, ya, di dalam American Telegraph dan Telepon AT&T yang perusahaan itu sangat terkenal sampai sekarang. Ya. Pada tahun 1921, tugas utama yang dihadapi Bell Laboratories adalah peningkatan sistem telepon dan desain penguat sinyal yang ditingkatkan. Ya, penguat sinyal. Begitu jarak menjadi masalah, jaraknya menjadi jauh, ya. Bagaimana sinyalnya bisa dikuatkan sehingga penerima tidak mengalami gangguan? Ya, apakah suaranya menjadi lemah, ya, akan hilang, ya, atau mungkin ada informasi hilang. Black diberi tugas meluruskan, menstabilkan, dan meningkatkan amplifier, ya, yang digunakan bersama-sama untuk melakukan percakapan dalam jarak beberapa ribu mil. Nah, ini menarik. Pertama saya mendengar amplifier ini. Ya. Pertama saya membaca amplifier pertama itu ini. Dari buku ini. Mungkin Anda ingat ya, amplifier itu apa? Wah, saya tahu amplifier itu yang dipakai pada pesta-pesta pernikahan. Supaya orang yang berbicara jauh di depan kita bisa kita dengar. Ya, atau pengeras suara. Ya, amplifier kita ketemukan pada band-band yang perform di lapangan.
Ya, kalau tidak ada amplifier, tidak ada pengeras suara, tidak bisa. Ya. Nah, jadi tolong Anda pikirkan, amplifier itu adalah penguat. Ya, itu adalah salah satu yang disebut dalam sistem pengukuran yang disebut bagian dari pengubah. Ya. Jadi frekuensi dikuatkan, tegangan dikuatkan. Ya. Ya, tentunya ada caranya, operational amplifier. Nah, itulah yang akan dipakai dalam sistem kontrol kendali. Pengendalian suatu proses industri, manufaktur, produksi, dan sebagainya, ya, dengan cara otomatis daripada cara manual sering disebut otomasi. Otomasi lazim di industri kimia, tenaga listrik, industri kertas, industri mobil, industri baja, ya, atau mungkin juga industri plastik, dan bermacam-macam. Konsep otomasi sangat penting bagi masyarakat industri kita. Mesin otomatis digunakan untuk meningkatkan produksi. Itu sudah saya diskusikan pada pertemuan yang lalu. Ya. Meningkatkan produksi pabrik per pekerja untuk mengimbangi kenaikan upah dan biaya inflasi. Ini urusan ekonomi ya. Dengan demikian, industri memperhatikan produktivitas per pekerja di pabrik mereka. Produktivitas didefinisikan sebagai rasio output fisik terhadap input fisik. Dalam hal ini yang dimaksud adalah produktivitas tenaga kerja yang merupakan output real per jam kerja. Nah, sebagai contoh, seorang pekerja tidak akan bisa produktif kalau dia tidak didukung oleh peralatan yang ada di sekitarnya. Peralatan pembantu ya. Misalnya, contoh pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang membuat produknya itu sistem manual. Sistem manual tersebut tidak bisa terdukung dengan baik ya, kalau tidak ada suatu sistem otomasi. Ya mungkin agak rumit ya. Contohnya, Anda bisa menjahit sepatu seperti kalau Anda lihat maaf bicara, seperti tukang-tukang sepatu yang kita tahu, yang kita sering panggil untuk perbaiki sepatu, yang mungkin sekarang nggak ada ya. Tetapi kalau di perusahaan-perusahaan pembuat sepatu tersebut masih memakai sistem menjahit dengan manual, ya, meskipun itu sering orang mencarinya menjadi suatu produk yang istilahnya handmade, mahal itu ya, itu dianggap tidak produktif. Ya, meskipun hasil sepatu, pembuatan sepatu yang handmade itu tidak kalah kualitasnya, mungkin bahkan lebih bagus ya, dibandingkan dengan mesin otomatis, tetapi itu dianggap tidak produktif karena dia menghasilkan produk yang sangat-sangat sedikit untuk suatu jangka waktu tertentu. Itu sebabnya seorang pembuat sepatu harus dilengkapi dengan sebuah peralatan yang disebut dengan mesin penjahit sepatu. Mungkin seorang pembuat sepatu harus dibantu oleh sebuah alat pemotong kulit yang otomatis, ya, yang polanya sudah jelas, ya, tidak digunting atau sering saya melihat itu semacam pisau, ya, pisau tertentu untuk memotong kulit bakal sepatu tersebut, ya, sehingga jadi tidak produktif, ya, karena sepatu yang dihasilkan memakan waktu yang cukup lama untuk setiap produknya. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas pekerja, maka dia harus dibantu oleh alat-alat yang mungkin dikatakan semi otomatis ya atau otomatis ya. Karena mesin jahit ada yang otomatis, ada yang fully otomatis ya, semi otomatis ya. Sehingga
itu bisa meningkatkan produktivitas. Sementara kita melupakan apa yang disebut dengan padat karya. Ya, kalau padat karya mungkin yang memotong kulit orang lain. Ya, mungkin yang akan melakukan menjahit tangan bisa 2 atau 3 orang. Ya, yang bagian di sepatu bagian depan ada ahlinya menjahitnya. Kemudian yang menjahit bagian belakang itu ada lain sendiri, ya, saya nggak tahu. Ya. Tetapi dengan adanya otomatisasi sebagian ini, pekerja diharapkan meningkat produktivitasnya. Jadi sejarah ya, saya melihat dari buku mekanisasi pertanian ya, ini transformasi Angkatan Kerja AS dalam sejarah singkat negara mengikuti mekanisasi kerja progresif mengikuti evaluasi Republik Agraria menjadi kekuatan dunia industri. Nah, kita lihat membajak dengan sistem ini. Oh, jadi si pembajaknya harus mengatur, ditarik oleh kerbau. Nah, maaf ini saya tidak ngambil dari referensi ini, tetapi ilustrasi-ilustrasi saya download saya browsing di internet. Kemudian ini sedikit meningkat. Nah, ini ada beberapa tambahan alat ya di sini, sama membajak, tetapi lebih efisien dan efektif. Nah, kita lihat di sini, ini mekanisasi pertanian lain lagi. Ya, dengan sebuah alat itu dia bisa memanen yang lebih banyak ya, efisien efektif, dia bisa menanam lebih banyak, dia bisa membajak lebih efisien efektif ya. Jadi kita lihat di sini bahwa pada tahun 1820 lebih dari 70% angkatan kerja bekerja di pertanian. Oh, orangnya kerja 20% di pertanian. Pada tahun 1900 kurang dari 40% terlibat dalam pertanian. Ya, karena adanya mekanisasi. Saat ini, maaf ini saya tahun berapa ini ya? 1982 ya. Saat ini kurang dari 5% bekerja di pertanian. Karena apa? Sudah bisa dilakukan mekanisasi. Ya. Bahkan sekarang ada suatu sistem otomasi, robot yang bekerja di sektor pertanian. Nah, itu adalah efek dari otomatisasi karena ada sistem kontrol kendali. Ya, 5%. Nah, yang mana? Yang lainnya kemana? Bisa ke sektor bentuk-bentuk ke sektor industri yang lain ya, atau bahkan mungkin ada yang menganggur. Ya, tapi itu bukan hak saya untuk menyebutkannya, karena saya juga nggak tahu, saya tidak punya datanya. Tapi bayangkan dari 70%, ya, tapi tahun-tahun dulu ya, menjadi 5%. Ya, jadi Anda bayangkan sendiri, Anda berimajinasi sendiri, 70% tahun 1920 dan 5% tahun 1982. Nah, pada 1925, sekitar 588.000 orang, sekitar 1,3% dari tenaga kerja nasional dibutuhkan untuk menambang. Oh, di tambang ini ya. Saya bayangkan, saya browsing ya mengenai penambangan ini, sampai saya menemukan kejadian berapa tahun yang lalu, saya lupa ya. Bagaimana sebuah tambang di sebuah negara, saya lupa apa negaranya, itu terjadi kecelakaan, sehingga beberapa penambang di dalam itu tidak bisa keluar. Ya, tadi saya lupa itu ada bagian yang lubang penambangan tertutup sehingga tidak bisa pekerja itu keluar. Tapi dengan teknologi yang luar biasa, ya,
mereka memanfaatkan alat-alat yang sudah ada untuk menyelamatkan pekerja-pekerja tambang tersebut. Ya, ya saya katakan itu sebagai tambahan aja. Itu saya menemukan informasi itu. Ya. 1,3% dari tenaga kerja dibutuhkan untuk menambang 520 juta ton batu bara, bituminus, dan lignite, hampir semuanya dari bawah tanah. Pada tahun 1980, produksi mencapai 774 juta ton, tetapi tenaga kerja telah dikurangi menjadi 280.000. Selain itu, hanya 136.000 dari jumlah itu yang dipekerjakan dalam operasi penambangan bawah tanah. Wah, ini mulai ada otomatisasi ya. Tambang permukaan yang sangat mekanis dan sangat produktif dengan hanya 72.000 pekerja menghasilkan 420 juta ton atau 62% dari total. Nah, ini saya baca ini ya. Ini intro ya, pada sistem otomatisasi yang di bukunya ini ya, ensiklopedia ini ya. Tadi saya membaca dan baca informasi dari referensi ini. Ya. Dorongan besar terhadap teori dan praktek kendali otomatis terjadi selama Perang Dunia II ketika diperlukan untuk merancang dan membangun piloting pesawat otomatis, pesawat tanpa awak. Ya. Sistem penentuan posisi senjata, sistem kendali antena radar, dan sistem militer lainnya berdasarkan pendekatan kendali umpan balik. Ya. Sekarang kita cara mendengar apa yang disebut dengan, saya lupa itu ya, peluru kendali. Apa maksudnya peluru kendali itu ya? Nah, di sana sistemnya ternyata peluru kendali adalah peluru yang seakan-akan ya, ada pengendalinya ya, atau ada pilotnya. Tapi yang dilakukan adalah peluru kendali tersebut dikendalikan dari suatu tempat jarak jauh ya, agar peluru tersebut bisa sampai pada tempat di mana kita inginkan. Ya, tentunya tempat yang ingin kita rusak begitu ya. Peluru dikendalikan untuk merusak suatu tempat yang kita inginkan. Banyak sekali. Ya, oleh sekarang kita lihat ada yang drone, ya, kita bisa mengendalikan seakan-akan kita duduk pada drone tersebut, ya. Sedangkan peluru kendali pada saat tersebut itu adalah peluru yang mengikuti suatu apa ya? Dia mengikuti suatu titik, ya, yang dikendalikan dari bawah. Ya. Seingat saya itu adalah sebuah inframerah ya, yang bisa diikuti oleh hidung dari peluru kendali tersebut sesuai dengan arah titik inframerah tersebut diarahkan. Ya. Saya menganggap itu adalah sinar merah, tapi itu sebenarnya sebuah laser ya, bentuk laser, tapi tepatnya saya kurang tahu. Saya masih mencari informasinya, tapi saya pernah membaca itu. Kompleksitas dan kerja yang diharapkan dari sistem militer memerlukan perluasan dari teknik kontrol yang tersedia dan mendorong minat dalam sistem kontrol dan pengembangan wawasan dan metode baru. Sebelum tahun 1940, untuk banyak kasus, desain sistem kontrol adalah seni yang melibatkan pendekatan coba-coba, trial and error. Ya. Selama tahun 1940, metode matematik dan analitik meningkat dalam jumlah dan kegunaan, dan teknik kontrol menjadi salah satu disiplin ilmu teknik. Di sini disebutkan metode matematik ya, karena kita yang paling mudah adalah memakai model matematis, ya, di mana sistem kendali ini kita modelkan, ya, dan model matematis tersebut bisa dengan mudah kita terjemahkan ya, menjadi suatu proses melalui suatu
pemrograman komputer. Jadi menjadi suatu logika ya, menjadi logika untuk pemrograman komputer. Ya, logika tersebut bisa kita ketemukan dalam sistem bilangan biner. Contoh lain dari penemuan solusi teknik untuk masalah sistem kontrol adalah penciptaan pengatur arah senjata. Tadi sudah kita sebutkan ya. Parkinson adalah insinyur berusia 29 tahun yang bermaksud untuk meningkatkan perekaman level otomatis. Ya, pada saat-saat yang lalu kita melihat perekaman itu adalah seperti ini ya. Ini mungkin yang disebut dengan seismograf ini ya. Sebuah instrumen yang menggunakan strip chart paper untuk memplot rekaman tegangan. Komponen penting adalah potensiometer kecil yang digunakan untuk mengontrol pena perekangan melalui sebuah aktuator. Jadi kita lihat bahwa ya, seismograf ya, atau mungkin skala Richter berbeda ya. Skala Richter itu adalah suatu standar pengukuran untuk menentukan apakah gempa ya tersebut gempa ringan, gempa sedikit kuat dan sebagainya. Ya, saya tidak tahu, saya pernah baca, yaitu adalah untuk tingkat level dari gempa. Sedangkan ini adalah seismograf untuk menentukan berapa getaran ya, tentunya berhubungan juga dengan gempa yang ditimbulkan oleh gunung berapi. Nah, ini yang disebutkan sebagai strip chart paper ya, yang